Terus ibu saya kan udah semakin tua, udah nggak sanggup gitu. Terus dilimpahkan ke saya lagi. Padahal saya dulu sih nggak suka jualan, nggak suka dagang. Pengennya sih pengen merantau gitu ya. Cuma ibu saya nggak boleh, saya tetap harus meneruskan usahanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumiati. Saya pemilik usaha keripik paru Murni Sari yang beralamat di Jarak Sari, Wonosobo. Awal mula saya berdiri, saya melanjutkan usahanya ibu. Kalau ibu saya kan sebelum tahun 87, berarti tahun berapa ya? 77 mungkin ya. Tapi saya melanjutkan tahun 87 ya sampai sekarang. Ya dari lokal sini aja Wonosobo. Kemudian kalau dulu dari mana ya? Dulu ada yang dari Temanggung, ada yang dari Sukorejo, ada yang dari Purbalingga, Banjarnegara. Tapi kalau sekarang udah cukup dari lokal karena sekarang udah banyak lokal. Kadang juga dari kalau kekurangan barang paling yang ambil dari impor sebagian. Kalau itu kurang, kalau cukup dari lokal ya cukup dari lokal. Iya, memang ada sejarah, ada ceritanya memang. Dulu ada orang yang pernah tinggal di sini, ngontrak di sini, itu memang usahanya usaha keripik paru. Setelah itu yang ngontrak di sini tuh pulang ke kampung Banyumas. Terus usahanya itu dilimpahkan ke ibu saya. Terus ibu saya melanjutkan usaha keripik paru itu. Terus ibu saya kan udah semakin tua, udah nggak sanggup gitu. Terus dilimpahkan ke saya lagi. Padahal saya dulu sih nggak suka jualan, nggak suka dagang. Pengennya sih pengen merantau gitu ya. Cuma ibu saya nggak boleh, saya tetap harus meneruskan usahanya ibu gitu. Ya sudah, sampai sekarang ini saya meneruskan ibu. Kalau dulu soalnya bahan baku kan masih mudah didapat ya, itu seperti kacang dieng. Itu dulu langsung dari dieng, itu saya bikin sendiri, goreng sendiri, terus keripik jamur dulu bikin sendiri. Dari pabrik Dieng Jaya dulu ada pabrik jamur ya, jamur mentah. Yuk saya kan ambil dari dieng, mudahlah itu bahan bakunya. Tapi sekarang ini keripik jamurnya itu jamurnya susah didapat, sama kacang diengnya susah didapat. Dari Wonosobo nggak ada bahan baku, harus ada yang dari Bumiayu, ada yang dari mana gitu. Jadi kan susah untuk mendapatkan, saya kerepotan. Kemudian saya itu sekarang udah jadi, udah gorengan. Sekarang saya cuma bikin keripik parunya aja, ya fokus ke keripik paru. Terus kalau yang dulu sempat bikin ada keripik tempe, ada bikin sale pisang. Ada juga ya? Iya, tapi kalau soal sale itu kan sale pisang saya kendala dengan cuaca ya. Cuaca kalau di Wonosobo itu kan banyak hujannya, jadi kendala. Jadi saya cuma fokus ke keripik paru sampai sekarang. Nah, kalau yang lain-lain cuma tambahan aja. Kalau pas lagi rame itu ya ada 3 ya. Kalau pas lagi 3 orang itu. Masing-masing? Itu ya dulu kan goreng, terus untuk rumah tangga bantu-bantu bersih-bersih sama yang ngirisi paru. Tapi sekarang udah agak sepi, jadi yang goreng kita pegang sendiri. Kebetulan bapak udah di rumah kan bisa goreng sendiri. Tinggal 2 itu siapa yang ngirisi sama yang bersih-bersih. Biasanya setiap harinya. Kalau dulu itu malah banyak sampai 35, nah sekarang paling 20, maksimal 25. 20 kilo per hari? Per hari itu mentah. Mentah ya? Mentah. 20-25 lah, kalau dulu sampai 35. Dulu. Jadi ini 100 gram 27.000. 27.000. Ya, ada yang 200 gram 54. Terus kalau per kilo itu 270. Ada yang 200 gram, ada yang 250 gram, ada yang 500 gram. Tapi yang sering dipasarkan yang 250 sama 200 sama yang 100. Kalau yang 500 gram biasanya cuma pesanan.
Ya ada dikirim di toko di Wonosobo, ada yang di Magelang. Ada juga ya? Ada yang ngambil di sini, nanti dibawa ke Purwokerto, ada dibawa kemana gitu. Ya, ada sih pasti ya. Kalau dulu itu pemasaran garap banyak, permintaan banyak. Tapi kalau dulu kendalanya bahan baku. Bahan baku memang kurang-kurang gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang bahan baku mudah didapat. Tapi untuk sekarang akhir-akhir ini kan memang situasinya lagi seperti ini, katanya usaha itu semuanya lagi agak menurun ya. Mungkin ya semuanya ya. Jadi saya kena imbasnya gitu. Jadi kalau toko-toko rame mungkin saya juga kena imbasnya juga, dampaknya rame. Kalau toko-toko sepi ya kita kena dampaknya sepi gitu. Ya harapan gitu ya. Harapannya semoga ini tetap langgeng, bisa malah tambah berkembang gitu ya. Jadi kan nggak seperti ini terus. Tapi saya sudah bersyukur ini masih langgeng, soalnya kan banyak juga keripik paru yang di sekitar sini itu banyak yang udah off gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih jalan gitu. Online saya belum, soalnya seperti saya itu kan udah tua ya, jadi kan kalau apa ya gaptek ya, jadi kan takutnya itu salah apa gimana, nanti kan jadi merugikan orang, jadi gimana, jadi udah saya biasa. Tapi kalau masuk ke Google udah masuk, itu aja nggak tahu siapa yang masukkan. Oh gitu. Nggak tahu pelanggan, apa itu anak, apa dulu pernah ada yang main di sini, nginep-nginep, iseng-iseng mau video nih gini, yuk dimasukkan ke Google apa itu. Ya untuk teman-teman semua, yang terutama yang UMKM, semoga tetap semangat, maju, tambah sukses meskipun situasi usaha semuanya lagi pada mengalami penurunan ya. Semoga tetap semangat dan semakin maju ya. Ya untuk semuanya kita minta subscribe, like, and share di YouTube ini, Tutur Usaha ya. Semoga bisa mendukung kami di sini ya.